Pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Komisi 3 DPRD Banjarmasin mengevaluasi LKPJ 2021 bersama Dinas Perhubungan Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 5 April 2022. Komposisi Komisi 3 adalah baru setelah diparipurnakan sehari sebelumnya. Komposisi baru ini mendapat tugas dari unsur pimpinan melakukan pembahasan LKPJ 2021 bersama SKPD yang sesuai dengan tupoksinya. Komisi 3 DPRD Banjarmasin mengevaluasi LKPJ 2021 bersama Dinas Perhubungan Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 5 April 2022. Karena kalau ada jumlahnya, ada ini terukur, itu bisa lebih baik lah. Itu aja Pak, mudah-mudahan nanti ini kita untuk tahun-tahun berikutnya. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Hilya Aulia Wahetakuni Prima TV menyatakan bila komposisi Komisi 3 adalah baru setelah diparipurnakan sehari sebelumnya. Komposisi baru ini pun mendapat tugas dari unsur pimpinan untuk melakukan pembahasan LKPJ 2021 bersama dengan SKPD yang sesuai dengan tupoksinya. Terkait dengan Dinas Perhubungan Banjarmasin, ujar Hilya Aulia, banyak yang dilakukan pembahasan diantaranya masih belum tertatanya kota Seribu Sungai ini dengan baik, mulai dari segi perparkiran, lalu lintasnya, hingga masih banyaknya wilayah yang masih belum mendapatkan penerangan jalan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini pun meminta Dinas Perhubungan Banjarmasin agar kada hanya memperhatikan atau membangun kota yang hanya berada di tengah kota, tapi harus memperhatikan pula wilayah atau kawasan pinggiran. Walaupun yang dianggap agak semrawut, kami terima seperti itu, tetapi memang agak sedikit dinas agak dilema katanya, karena ini menyangkut banyaknya yang lalu lintas yang tidak wewenang dari Kota Banjarmasin. Kemudian juga kami tadi juga banyak daerah-daerah perkumuhan yang tidak mendapatkan penerangan jalan. Tadi kita sampaikan juga tadi ke Dinas Perhubungan bahwa tidak cuma kalau kita ingin membangun kota, tidak cuma di kotanya yang harus terang jalannya atau apa, tetapi itu harus sampai menyentuh kepada masyarakat paling bawah, yaitu sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung, di mana penerangan jalan masih banyak sekali yang sangat gelap. Sedangkan terkait parkir, Hilya Aulia meminta Dinas Perhubungan Banjarmasin untuk menerapkan sistem perparkiran yang kada mengalihi lantaran layanan elektronik parkir atau e-parking dirasa sangat menyulitkan bagi pengendara, sehingga sistem e-parking tersebut diminta untuk dikaji kembali. Hilya Aulia sangat mendukung penerapan e-parking tersebut karena pendapatan terproses dan terdata dengan baik, maka bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan juga membahas yang kita ingin seperti di Kota Bogor, itu mereka menggunakan e-parkir. Jadi e-parkir mereka itu jadi sangat tertata, sehingga PAD itu masuknya teratur, terproses, dan terdata. Jadi itu akan kita usahakan nanti di tahun 2023 bahwa adanya e-parkir itu, jadi terkelolalah parkir secara bagus di Kota Banjarmasin. Hilya Aulia berharap Dinas Perhubungan Banjarmasin untuk mensosialisasikan penggunaan e-parking ini supaya warga bisa memahami sistem tersebut hingga kedepannya parkir bisa tertata dengan baik.